Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan diri kalian masing-masing ya. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan diri kalian selama pandemi COVID-19? Caranya adalah dengan mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang secara teratur, juga jangan lupa untuk berolahraga di rumah kalian masing-masing, serta ketika kalian bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang hukum bacaan qalqalah. Ada yang sudah pernah dengar tentang materi hukum bacaan qalqalah? Pasti sudah pernah dengar semua ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini akan kita bahas 3 materi pokok tentang hukum bacaan qalqalah. Apa saja? Langsung saja ya, kita bahas untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian qalqalah. Ada yang sudah pernah dengar tentang kata qalqalah? Ya, pengertian qalqalah ada 2 macam. Yang pertama adalah secara bahasa dan yang kedua adalah secara istilah. Kita bahas untuk yang secara bahasa terlebih dahulu ya. Kata qalqalah secara bahasa berarti gerak atau getaran suara. Bisa diingat ya, qalqalah secara bahasa adalah gerak atau getaran suara. Gampang kan? Kemudian, pengertian qalqalah secara istilah adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dalam suatu kalimat dengan cara memantul secara tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik atau terdengar getaran suara. Nah, sudah kita bahas ya untuk materi yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk materi yang kedua yaitu tentang huruf-huruf qalqalah. Kira-kira ada berapa ya huruf-huruf qalqalah tersebut? Ya, huruf qalqalah ada 5. Apa saja ya 5 huruf qalqalah tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Kita sebutkan bareng-bareng ya. Huruf qalqalah yang pertama yaitu huruf ba, kemudian huruf yang kedua yaitu jim, huruf yang ketiga yaitu dal, yang keempat yaitu huruf do, dan yang kelima yaitu huruf qaf. Jika kalian kesulitan untuk mengingat 5 huruf qalqalah tersebut, bisa kita singkat dengan kata baju di toko. Gampang kan untuk mengingatnya? Sudah paham ya untuk materi yang pertama dan materi yang kedua? Jika sudah, mari kita lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu tentang macam-macam qalqalah. Ada yang tahu macam-macam qalqalah ada berapa? Qalqalah terbagi menjadi 2 macam, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Kita bahas terlebih dahulu untuk qalqalah sughra ya. Ya, qalqalah sughra biasa dikenal dengan qalqalah kecil. Kenapa dikatakan dengan qalqalah kecil? Karena ada salah satu huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat dan berharokat sukun atau mati. Karena berada di tengah kalimat dan berharokat sukun, maka cara membaca qalqalah sughra yaitu dengan pantulan yang tidak terlalu keras. Bisa diingat, cara membaca qalqalah sughra yaitu dengan pantulan yang tidak terlalu keras. Sekarang kita contohkan satu potongan ayat yang di dalamnya terdapat hukum bacaan qalqalah sughra ya. Kita baca bareng-bareng. Wa'ala ambsorihim. Nah, dalam potongan ayat tersebut terdapat satu huruf qalqalah yaitu huruf apa? Betul sekali, huruf ba. Dalam potongan ayat tersebut, huruf ba terdapat di tengah kalimat dan berharokat sukun atau mati. Jadi, cara membacanya dengan cara pantulan yang tidak terlalu keras. Ya, kita ulang. Wa'ala ambsorihim. Bisa dipahami ya?
Kita lanjut untuk macam-macam kolkolah yang kedua, yaitu kolkolah kubro. Kolkolah kubro biasa dikenal dengan kolkolah besar. Kenapa dikatakan dengan kolkolah besar? Karena ada salah satu huruf kolkolah yang berada di akhir kalimat dan dibaca mati karena wakof. Ya, karena berada di tengah kalimat dan dibaca mati karena wakof, maka cara membaca kolkolah kubro yaitu dengan pantulan yang kuat. Bisa diingat, cara membaca kolkolah kubro yaitu dengan pantulan yang kuat. Kita contohkan satu potongan ayat yang di dalamnya terdapat hukum bacaan kolkolah kubro. Kita baca bareng-bareng ya. Sari'ul hisab. Nah, pada ayat tersebut ada salah satu huruf kolkolah yaitu huruf ba. Huruf ba tersebut berada di akhir kalimat dan dibaca mati karena wakof. Maka, cara membacanya yaitu dengan pantulan yang kuat. Kita ulang bareng-bareng. Sari'ul hisab. Itu dia 3 materi tentang hukum bacaan kolkolah yang sudah saya sampaikan. Pasti sudah paham semua ya? Jika sudah paham, mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kalian semua bisa belajar secara langsung di sekolah dengan Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.